Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan pemodelan matematika. Perlu ditanamkan di otak kita semua, yang dimaksud dengan pemodelan matematika adalah menentukan variabel independen manakah yang sangat berpengaruh terhadap dependent variabel. Dalam hal ini, dependent variabelnya adalah Y dan independent variabelnya adalah X. Di dalam gambar ini kita punya dependent variabel Y dan independent variabelnya ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Perlu ditanamkan di dalam otak kita dalam kita menganalisa suatu data. Tidak bisa semua data bisa kita analisa secara bersamaan. Misal, sewaktu saya memberikan contoh mengenai makanan, sewaktu kalian saya beri contoh, kamu pilih bakso atau mie, itu keputusan yang dihasilkan dependent variabel yang akan didapatkan hasilnya lebih signifikan, karena secara otomatis orang akan mudah menjawab bakso atau mudah menjawab mie. Tetapi ketika saya memberikan pertanyaan, kamu ingin makanan apa? Apabila saya menyediakan pecel, terong, lele, bakso, pizza, mie pangsit, rendang, atau makanan yang lainnya, otomatis akan ada kesulitan dalam menentukan jawabannya. Artinya, dependent variabel yang akan dihasilkan dalam hal ini adalah Y akan semakin sulit didapatkan. Dalam artian, nilai Y menjadi tidak signifikan memberikan keputusan yang bagus. Tidak signifikan. Lah, terus bagaimana kita bisa menganalisa suatu data tapi hasil yang diberikan itu sangat signifikan dan terpercaya? Yang harus kita lakukan adalah melakukan drop dari beberapa data. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kita membuang beberapa independent variabel yang ada di dalam data. Nah, seandainya kita mempunyai data X1, X2, dan Y, kita akan melakukan perhitungan independent variabel manakah yang harus kita drop. Artinya, kita harus melakukan pemodelan matematika. Apabila kita mempunyai tabel X1, X2, Y, artinya X1 dan X2 ini adalah independent variabel, sedangkan Y adalah dependent variabel. Bagaimana caranya kita melakukan pemodelan matematika? Sebelum kita melakukan pemodelan matematika, kita harus tahu komponen apa saja yang akan dibutuhkan dalam perhitungan. Apabila kita mempunyai dua independent variabel, dalam hal ini adalah X1 dan X2, satu dependent variabel, artinya kita membutuhkan matriks 3 kali 3. Maksudnya apa? Dari matriks 3 kali 3 inilah kita akan mencari tahu komponen apa saja yang dibutuhkan dalam perhitungan. Kita lihat, kita buat matriksnya dahulu. Seperti
seperti ini. Kita buat ini adalah X1, X2, ini juga X1, X2. Kemudian kita memberi konstanta dan kita memberi nilai Y. Maka kalau ini kita kasih angka 1, maka X1 kali X1 adalah X1 kuadrat, X2 kali X2 itu adalah X2 kuadrat, X1 kali X2 itu adalah X1 kali X2, ini juga X1 kali X2. Bagaimana yang di sini? X1 kali 1, X2 kali 1, 1 kali X1, 1 kali X2. Sedangkan angka 1 ini menunjukkan nilai N. N di sini menyatakan nilai dari jumlah data yang kita punya. Dalam hal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Artinya nilai N ini sama dengan 13. Nilai B, karena di sini ada 2 independen variabel, maka kita nilai B0, B1, B2. Sedangkan untuk komponen Y kita sama, 1 kali Y, X1 kali Y, X2 kali Y. Nah, artinya nanti di dalam perhitungan yang akan kita butuhkan adalah, kita coba ganti warna, kita butuh X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 X2, X1Y, X2Y, Y, X1, X2, B0, B1, dan B2. Itu aja. Jadi kita sudah tahu, oh kalau ada X1, X2, Y komponennya adalah, maka saya butuhnya adalah nanti di sini sebelah kanannya akan saya siapkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 X2, X1Y, X2Y. Gitu aja. Sedangkan nanti kita akan membuat tabelnya. Begitu. Nah, Bu, kalau umpamanya saya mempunyai matematika data di mana independen variabelnya ada 4, 5, dan seterusnya. Kita mencoba independen variabelnya adalah 4. Kita coba ya. Nah, misalnya ini. Kita mencoba ada independen variabelnya ada 4. Misal kalian punya data X1, X2, X3, X4, X5, Y. Pertanyaan saya, ada berapa independen variabel dan berapa dependent variabel? Maka bisa dijawab, ini ada data ini. Ini data. Ini pasti ada data, ini data, terus dan seterusnya. Sehingga akan ketahui bahwa independen variabelnya adalah 5 dan dependent variabelnya adalah 1. Kita jumlahkan ada 6. Artinya kita membutuhkan matriks 6 kali 6. Artinya kalau kita membuat matriksnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita kasih X1, X2, X3, X4, X5. Habis gitu kita kasih B.
dan di sebelahnya nanti saya kasih Y. Saya kasih warna lain ya supaya lebih beda. Jadi di sini saya ngasih X1, X2, X3, X4, X5, dan saya butuh B, dan saya juga butuh Y. Yang di sebelah sini juga demikian. Saya butuh X1, X2, X3, X4, dan X5. Kita akan melakukan perkalian seperti yang kita lakukan sebelumnya. Maka X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat, X5 kuadrat. Berarti di sini ada X1, X2, X1, X3, X1, X4, X1, X5. Ini adalah X2, X3, X2, X4, X2, X5. Yang ini adalah X3, X4, dan ini adalah X3, X5. Dan ini adalah X4, X5. Yang demikian juga yang di sini kita isi. Nah, yang B maka kita isinya B0, B1, B2, B3, B4. Ya. Habis itu B0, B1, B2, B3, B4 ya. Yang ini menjadi X1Y, X2Y, X3Y, X4Y, X5Y. Nah, artinya nanti kalau kalian harus membuat tabelnya, maka di tabel di sini kamu harus menyediakan X1 kuadrat dari sini, X2 kuadrat ini, terus X3 kuadrat, X4 kuadrat, X5 kuadrat. Habis gitu kalian juga butuh X1, X2, dan seterusnya. Ini nanti ada tabelnya banyak, termasuk juga X1Y, X2Y, X3Y, X4Y, X5Y gitu. Semua harus dibuat tabelnya. Maka dari itu, karena ini masih pelajaran awal, maka kita menghitungnya secara manual. Pada dasarnya ini ada programnya, dan itu ada tugas kalian untuk ngeprogram di masa-masa yang akan datang. Oke, lanjut, sehingga kita lihat ya. Masing-masing kolom akan dijumlahkan seperti itu dan akan menghasilkan suatu data sebagai berikut. Nah, X1, X2, Y, dan seterusnya. Kemudian X1, X2 ini untuk 2 independen variabel dan 1 dependen variabel. Habis itu kita masukkan ke dalam matriks seperti ini: X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, X2, X1. Setelah itu X1, X2, X1, X2, dan terakhir adalah jumlah data yang ada di kolom. Kemudian kita masukkan B0, B1, B2. Setelah itu nilai Y, nilai Y, X1Y, X2Y, dan seterusnya. Sehingga akan didapat tabel sebagai berikut. Seandainya yang sebelah kiri kita anggap sebagai X, dan sebelah kanannya itu B0, B1, B2 kita anggap B sama dengan Y. Maka karena dari persamaan ini ada komponen yang belum kita dapatkan, yaitu B0, B1, B2. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, ini adalah proses dari pemodelan matematika.
Ini prosesnya. Jadi kalau umpamanya hanya sampai di nilai rata-rata, itu salah. Ini adalah proses dari pemodelan matematika. Nah, di dalam matriks ini kita dapatkan bahwa nilai B belum diketahui, sehingga B itu harus sama dengan X inverse kali Y. Kita sudah pernah belajar bagaimana mendapatkan X inverse. Dalam hal ini tidak saya ulang cara mendapatkan X inverse. Intinya kalian mengulang kembali di pelajaran-pelajaran sebelumnya bagaimana mendapatkan X inverse. Dan ini ada caranya juga. Nah, setelah itu akan ketemu bahwa nilai B sama dengan X inverse kali Y, sedangkan adjoint X sama dengan KX kali T, sehingga ditemukan X inverse sama dengan seperdeterminan X kali adjoint X. Sedangkan kita ketahui nilai determinannya ketahuan, adjointnya ketahuan, sehingga secara teori X inverse didapatkan. Gitu. Nah, sehingga ketahuan nilai X inverse. Maka X inverse kali Y, maka diketahui nilai B yaitu 7,1 minus 1 dan seterusnya. Sehingga bisa dituliskan bahwa rumus dari persamaan tadi adalah sebagai berikut. Y sama dengan 7, bla 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 X1 dan X2. Begitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa kita belum tahu komponen mana dari X1 dan X2 yang harus dibuang dalam pemodelan matematika. Saya ingatkan ulang, ini adalah tentang pemodelan matematika. Kita harus membuang komponen X1 atau X2K yang harus kita buang. Atau dua-duanya tidak dibuang. Atau dua-duanya harus dibuang, atau salah satu yang dibuang. Kita harus mencari tahu komponen manakah yang harus kita buang. Nah, kita belum selesai dengan melakukan pemodelan matematika. Kita belum selesai. Pemodelan matematika artinya membuang salah satu dari independen variabel tersebut apabila independen variabel tersebut memang tidak berpengaruh terhadap nilai Y atau nilai dependent variable. Nah, kita lanjut. Dengan nilai ini, kita harus mendapatkan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, kuadrat galat, determinasi, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah nilai ini. Pokoknya ini yang paling penting. Ini harusnya nggak dicorek ya. Itu adalah nilai yang paling penting. S kuadrat sama dengan ini nilai yang paling penting. Ini S kuadrat sama dengan R kuadrat per N minus P, di mana P itu tergantung dari jumlah dari independen variabel. Jumlah independen variabel. Independen variabel yang mana? Ada X1, X2. Kalau ada X1, X2 berarti P sama dengan 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, setelah ketemu nilai-nilai ini, maka didapatkan JKT, JKR, JKG, R kuadrat, S kuadrat, maka dicari nilai varians. Varians dari X. Variansnya berapa? Nah, varians didapat dari nilai S kuadrat kali X inverse, di mana S kuadrat adalah nilai dugaan S kuadrat kali X inverse, sehingga didapatkan nilainya adalah S kuadratnya 1,37 kali bla bla bla, sehingga diketahui bahwa var X itu sama dengan 12, bla 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 dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan mencoba mencari tahu akhirnya model matematikanya gimana ya. Apakah perlu semua dipakai independen variabelnya atau salah satu saja atau gimana? Nah, selanjutnya ini bukan 12 ya, harusnya ini 1 koma ini. Nah, variabel B0 diketahui ini
variabel B0, variabel B1, variabel B2, dan untuk mendapatkan error kita akar. Ini komanya di depan, bukan di belakang. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa pada saat variabel X1 dan ini adalah X2, maka perhitungan yang didapatkan bahwa errornya adalah 30% dan ini adalah 17%. Jadi sebelum melakukan analisa, kita sudah tahu bahwa dari variabel X1 dan X2 ini yang paling sangat berpengaruh terhadap nilai Y, dari Y-nya itu tadi kan sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Jadi nilai yang paling sangat berpengaruh terhadap jawaban Y adalah B2. Kenapa? Karena nilainya adalah 17%. Sedangkan untuk kompon independent variable X1 tidak begitu sangat berpengaruh terhadap Y. Tetapi karena error yang dihasilkan masih di bawah, jadi selama error kurang dari 100% bisa dikatakan masih valid. Nah, berarti gimana? Artinya kalau umpamanya ketahuan bahwa errornya lebih dari 100%, bila error lebih besar dari 100%, misal errornya nanti ini bukan 30% tapi 300%, maka komponen tersebut harus dibuang. Kita berandai-andai, apabila saya mempunyai nilai Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 plus B2 X2, setelah saya melakukan proses pemodelan matematika, ini saya ketahuan bahwa nilai dari error B0 ternyata misal 10%, error misal B1 sama dengan 200%, error B2 sama dengan 30%. Sehingga dari proses pemodelan matematika yang saya lakukan ini, maka saya ketahui bahwa ternyata independent variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendrop komponen tersebut, sehingga nilai yang tadinya persamanya adalah Y sama dengan ini, maka karena X1 error dari X1 melebihi dari 100%, maka kita harus rubah. Karena ini tidak berpengaruh terhadap keputusan Y, maka kita harus membuatnya Y sama dengan B0 ditambah B2 X2. Maka kita ketahui bahwa sewaktu kita melakukan pemodelan matematika, kita tahu bahwa komponen independent variable X1 lah yang harus di drop. Tapi misal ada pertanyaan lagi. Nah, misal ada pertanyaan ulang. Bu, apabila saya mempunyai komponen Y sama dengan B0 B1 X1 ditambah
B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 ditambah B5 X5. Kemudian setelah dilakukan pemodelan matematika, ini diketahui bahwa error dari X1, variabel X1 itu misal 10%, error dari X2 sama dengan misal 150%, error dari X3 sama dengan 70%, error dari X4 itu ternyata adalah 200%, dan error dari X5 sama dengan misal 300%. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendrop variabel-variabel yang ada di dalam komponen ini ke dalam dengan cara per step. Maksudnya begini, setelah kita melihat ini, maka kita tahu bahwa error terbesarnya ada di X5, sehingga kita tahu bahwa ini X5, ini error terbesar. Yang harus kita lakukan step selanjutnya setelah dilakukan pemodelan matematika pertama adalah kita melakukan drop pada X5, sehingga nilai yang kita dapatkan adalah Y sama dengan B0 B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4. Setelah itu kita melakukan pemodelan matematika lagi, step yang kedua. Yang ini yang pertama, yang kedua. Sewaktu melakukan pemodelan matematika yang kedua, ternyata diketahui error dari X1 sama dengan misal 120%. Error X2 menjadi 30%, error X3 menjadi 10%, dan error X4 menjadi misal 100%. Artinya kita harus mendrop salah satu dari komponen di sini yang mempunyai error tertinggi. Dalam hal ini error tertingginya ada di X1. Maka yang akan kita hasilkan nanti adalah misal saya pakai yang warna ungu, maka saya akan menghasilkan Y sama dengan B0 B2 X2 karena X1 saya drop, B3 X3 dan B4 X4. Nah, kita lakukan lagi pemodelan keempat, pemodelan ketiga. Nah, habis itu misal diketahui bahwa error X2 sama dengan 10%, error X3 menjadi 20%, dan X4 menjadi 30%. Nah, ketika error dari variabel-variabel tersebut sudah kurang dari 100%, maka pemodelan matematika kita berhenti. Artinya, dengan melakukan pemodelan matematika pada Y sama dengan B0, B1, X1 dan seterusnya, ada dua komponen yang harus kita buang, yaitu
independent variable X5 karena dari proses pemodelan matematika pertama X5 dan pemodelan matematika kedua keluar X1, jadi X1, sehingga yang akan dihasilkan menjadi Y sama dengan B0, B2 X2, B3 X3, B4 X4. Begitu. Demikian penjelasan tentang pemodelan matematika. Insya Allah dipahami, dimengerti. Hal ini sangat penting sebelum melakukan analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.